A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa habibina wa syafiina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa man tabi'ahum bi min yaumi hadza ila yaumil qiyamah wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa thumma ila hadrati Syekh Imam Nawawi Al-Bantani wa thumma ila hadrati muallif kitab Safinatun Najah Syai'ulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makalah berapa? Wal makalah tis'ah 10 10 ya sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu asyiratu. Udah ketemu? Wal maqalatu asyiratu, dan makalah yang ke-10. An ba'dziz zuhadi. Dari ahli zuhud. Zuhud kalian sering dengar enggak? Pernah ya. An ba'dziz zuhadi, dari orang yang ahli zuhud. Wahum, dan orang yang ahli zuhud. Zuhud itu apa sih? Wahum, dan mereka orang yang ahli zuhud. Alladzina ihtaqaru. Alladzina, orang yang zuhud itu adalah alladzina, orang ihtaqaru, yang meremehkan ad-dunya, dunya. Jadi orang zuhud itu melihat dunia itu ya hanya sekedarnya aja, ya, diremehkan, nggak penting dunia itu. Menurut mereka nggak penting. Kalau menurut kita penting. Nggak punya uang kita nggak bisa jajan, sedih. Ya, itu namanya bukan orang zuhud. Orang zuhud itu ya bekerja, ya butuh uang. Tapi kalau nggak punya uang juga nggak sedih. Nggak punya uang nggak sedih, ya ada makanan senang, nggak ada makanan pun dia tidak sedih. Itu namanya orang zuhud. Jadi menomorduakan urusan dunia. Itu namanya orang zuhud. Wahum, dan adapun mereka orang zuhud, alladzina, orang banyak ihtaqaru, yang meremehkan ad-dunya, dunia. Walam yubalu, dan tidak peduli biha, dengan dunia. Bal akhadhu, tetapinya mengambil minha, dari dunia. Qadra daruratihim, sekiranya sesuai kebutuhan mereka. Jadi melihat dunia itu gampang, enak. Sesuai kebutuhan aja. Saya butuh makan, ada makanan dimakan. Kalau nggak ada ya nyari. Jadi nggak sedih. Karena apa? Urusan dunia itu dianggap sepele, dianggap remeh. Yang penting nanti urusan di akhirat. Itulah orang zuhud. Bukannya orang zuhud itu nggak suka uang. Suka dia, kerja juga kerja, ya, cari uang, tapi melihat uang itu tidak penting. Yang penting ya cukup aja secukupnya. Beli baju, beli sarung, untuk makan secukupnya. Apakah ada orang yang zuhud itu yang kaya raya banyak? Contohnya, Bapak seringkali menyampaikan Imam Abu Hasan As-Sadili. Itu ahli zuhud. Tapi apa, mereka kaya raya, pembantunya aja sampai 40 orang. Itu kaya raya, tapi Imam Abu Hasan As-Sadili itu nggak nyari uang. Cari sampai kerja keras banting tulang, enggak. Uang itu datang sendiri. Uang itu menghampiri sendiri. Itu bedanya orang yang suka dunia, suka uang dibandingkan dengan orang yang zuhud. Jadi orang yang zuhud, yang biasa-biasa, ya pokoknya kerja, cari uang,
cukup untuk makan, cukup untuk membiayai rumah tangga, membiayai anak-anaknya, tapi tidak menomorsatukan uang. Yang dinomorsatukan apa? Ya urusan akhirat. Itulah orang zuhud. Makanya di kitab Nashaikhul Ibad ini istilahnya itu menomorduakan, meremehkan. Istaqarru, ngambilnya mereka itu ngambilnya bal akhadu, mereka semua ngambil minha dari dunia qadara daruratihim, sekedar secukupnya. Itulah yang disebut zuhud. Man sapane ta wong, man orang aznaba yang melakukan zamban dosa. Man aznaba barang siapa yang melakukan zamban dosa, ay tahmalahu, artinya membawa dosa. Orang yang membawa dosa, melakukan dosa artinya. Wahwa dan man orang ya haki yang ketawa. Ada orang melakukan dosa kok ketawa. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Wal jim atau ha itu ya. Wal halu ya. Wal halu artinya tingkah lakunya. Anahu sesungguhnya orang yang melakukan dosa tadi yafrahu gembira bitahammulihi karena melakukan bitahammulihi karena melakukan dosa. Kalau ada orang melakukan dosa, mereka itu tertawa, senang gembira melakukan dosa. Ada enggak? Orang yang melakukan dosa itu ketawa-ketawa, dia senang sekali ya terhadap kelakuannya yang melanggar aturan agama. Ada enggak? Contohnya apa? Ayo. Oh, orang mabuk itu ya? Wah, orang mabuk sambil ketawa, hahaha, mabuk lagi, itu sambil nyanyi ya, mabuk lagi, haha. Biasanya kan gitu ya. Makanya di sini kalau ada orang ya, ini apa? Ini asar ya, asar daripada sahabat, nasihat dari sahabat. Kalau ada orang melakukan dosa kok ketawa-ketawa, itu bagaimana? Nah, kita teruskan. Fa inna waha maka sesungguhnya Allah yudkhiluhun nar, yudkhilu memasukkan. Fa inna waha maka sesungguhnya Allah yudkhilu memasukkan orang yang melakukan dosa tapi tertawa, tapi bersenang-senang, annaro masukkan ke dalam neraka. Wahua dan adapun orang yang melakukan dosa sambil ketawa-ketawa, sambil bersenang-senang, ya beki nangis. Wahua dan orang yang melakukan dosa, ya beki menangis loncat enggak ya. Fa inna Allaha maka sesungguhnya Allah yudkhiluhum masukkan Allahu orang yang melakukan dosa tadi annaraka api neraka. Wahua dan adapun orang yang tertawa-tawa yabki nangis li anna haqqahu. Jadi hakikatnya tertawa-tawa itu hakikatnya adalah menangis. Li anna haqqahu karena sesungguhnya haknya orang yang melakukan dosa ayan dama menyesal. Jadi haknya, jadi orang yang melakukan dosa itu punya hak. Haknya apa? Yang pertama yandama, yakni menyesal. Jadi kalau kalian melakukan dosa setelah berbuat maksiat, itu kalian punya hak. Menurut asar ini, hadis yang disandarkan kepada sahabat, itu namanya asar ya, bukan nabi, bukan hadis dari nabi, tapi hadis dari sahabat. Itu punya hak. Haknya yang pertama merasa menyesal. Jadi kalau kalian habis melakukan dosa kok tidak menyesal, berarti kalian tidak menggunakan hak kalian. Wa yastaghfirullah dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi ya hakikatnya orang setelah melakukan dosa itu kalau normal yang pertama menyesal, yang kedua minta ampun kepada Allah, baca istighfar. Makanya kalau orang yang orang yang melakukan dosa kok ketawa-ketawa, itu hakikatnya dia itu menangis. Coba kita lanjutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Lidzalika yang demikian itu, waman dan orang apo'a yang taat, man orang yang taat, huwa adapun orang yang taat ya baki menangis. Jadi kalau orang yang taat pada Allah itu kalau melakukan dosa itu pasti menangis. Tapi ada orang yang melakukan dosa itu ketawa-ketawa. Itu banyak di pinggir jalan, mungkin di kampung kalian juga banyak. Sambil minum minuman itu, mana anjing gitu ketawa. Itu hakikatnya dia itu menangis. Tapi kalau orang yang normal melakukan dosa itu yang menangis. Menangis gitu. Aduh ya Allah, kenapa saya melakukan dosa? Itulah orang yang benar. Setiap sehabis melakukan dosa, dia sadar itu pasti menangis. Tapi kalau ada orang yang melakukan dosa itu malah ketawa-ketawa. Itu tukang jambret atau tukang nodong, pembunuh, orang zina. Malah dia dengan bangganya cerita habis zina tadi beli awewe demunah kulen sakio dianu malah ceritain ke orang lain. Ini hati-hati. Nanti penjelasannya di bawah ada ya, kita teruskan. Jadi hendaknya kalau kalian yang paling benar ya, haknya orang yang berbuat dosa itu ada dua. Yang pertama harus merasa menyesal. Yang kedua istighfar kepada Allah. Ya, itu yang normal. Karena apa ya, kita ini kan manusia itu kan tempatnya salah dan tempatnya dosa. Ya, kalau udah habis melakukan dosa ya harusnya kita menyesal, istighfar. Jangan sekali-kali kita setelah melakukan dosa, berbuat maksiat itu kita tertawa. Hati-hati. Nanti diterusin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman dan orang ato'ah yang taat, wahwa adapun orang yang taat ya baki menangis, hayaan malu minallahi ta'ala dari Allah ta'ala, wa khaufan dan takut minhu dari Allah ta'ala, ala taksirihi atas gangguan yang menyebabkan orang itu berbuat maksiat ya, karena ada gangguan. Kadang-kadang kalian itu nggak niat berbuat maksiat, kadang-kadang nggak niat sedikit pun terlintas di pikiran kalian, di hati kalian nggak ingin berbuat maksiat, tapi karena salah pergaulan, salah memilih teman, kalian dipengaruhi. Hati-hati kalian. Kalau ada misalkan kamu bergaul dengan temanmu yang hobinya minum, ya suatu saat kalian terbawa, inilah disebut gangguan. Setan itu meraihnya kan luar biasa, jangankan kita. Nabi Adam aja diganggu oleh iblis, tak ganggu makan buah holdi. Apalagi kita. Makanya kita kalau iman kita belum kuat, jangan sekali-kali bergaul dengan orang yang suka berbuat maksiat. Kalau iman kita belum kuat ya pasti kita akan terbawa berbuat maksiat. Beda ya orang yang sudah kuat imannya. Nah, memang dia harus dakwah di lingkungan orang yang ahli maksiat. Misalkan bapak, kan ada ya di Jogja itu ada ya, seorang ustadz, seorang kiai itu dakwahnya dia di net club, ya, di tempat-tempat pelacuran. Mereka udah kuat, beliau udah kuat, nggak akan mungkin imannya itu terganggu oleh BTS sewaktu dia mengadakan pengajian di tempat pelacuran. Memang betul, namanya Gus Miftah itu santrinya itu ya itu orang-orang preman, orang pelacur ini itu awal-awalnya itu. Bahkan banyak sekali di Jogja itu pelacur-pelacur itu disadarkan oleh beliau. Nah, itu harus kuat imannya. Kalau kayak bapak mungkin nggak akan kuat. Bapak suruh dakwah di tempat pelacuran mungkin ke bawah ya. Apalagi melihat yang you can see ya. Itu makanya Islam di ajaran Islam dianjurkan kalau iman kalian belum kuat, jangan sekali-kali bergaul dengan orang yang suka berbuat maksiat.
Jadi jangan kamu kritik, waduh itu ustadz kok dakwahnya di tempat pelacuran, di tempat night club. Kalau di night club, di tempat pelacuran nggak ada yang dakwah, kapan dengar didikan agama Islam? Kapan mereka mendengar Al-Quran? Padahal hadis Nabi menyatakan selama 40 hari, kalau kita itu tidak diasah hati kita itu ikut selalu pengajian, itu hati kita itu akan keras. Akan keras artinya apa? Menolak terhadap kebenaran. Sulit untuk dinasihati. Makanya kalian nanti kalau udah dewasa, apalagi mantan santri ya, terjun ke masyarakat ya, kamu jaga minimal seminggu sekali ke pengajian. Karena apa? Sesuai sabda Nabi, kalau kalian 40 hari tidak mendengarkan pengajian, hati kalian itu akan keras. Keras itu artinya apa? Sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima kritik. Kalau kita salah diingatkan orang lain itu malah kita mengadakan perlawanan yang lebih keras, bukan terima kasih diingatkan. Ya itulah, hati-hati. Nah, kalau kalian imannya nggak kuat, ya, hindari pergaulan-pergaulan, terutama orang yang biasa berbuat maksiat. Ya, umumnya kalau seumur kalian yang remaja itu ngerokok, minuman khamr, hindari itu di kampung-kampung itu ya. Nah, banyak kejadian itu ya, cerita-cerita gara-gara minuman khamr itu ya akhirnya berbuat maksiat itu paling besar. Ya, pernah ya cerita, Bapak belum pernah bercerita tentang khamr, mungkin nanti bab yang lain. Khamr itu kelihatannya maksiat untuk dirinya sendiri, tapi kalau kalian melakukan itu bisa bertumpuk-tumpuk. Tadinya hanya mabuk untuk niatnya menghangatkan badan, lama-lama mabuk, setelah mabuk mengadakan perkosaan, setelah perkosaan pembunuhan, berantai. Hati-hati, hindari itu rokok gitu. Ya walaupun bapak perokok ya. Di satu keluarga itu yang merokok hanya tinggal bapaknya, bisa apalagi bapak itu hiburannya tinggal merokok, nggak ada yang lain, nonton TV udah nggak pernah, nonton dangdut juga nggak pantas, ya. Nggak pantas apalagi kalau dilarang, ya. Rokok yang dilarang nggak ada hiburan bapak itu. Makanya hati-hati. Jadi kalau kalian berbuat dosa, berbuat maksiat itu jangan disertai ketawa. Hati-hati. Begitu kalian berbuat dosa terus ketawa, nanti iblis masuk ke hati kamu. Nanti tambah berat nanti maksiatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gangguan itu banyak. Taksiri gangguan. Fitil kat to'ati, demikianlah to'at itu. Jadi malu ya kalau kalian berbuat dosa itu buru-buru mesal, istighfar dan malu gitu. Jangan sampai kalian itu tertawa-tawa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna waha maka sesungguhnya Allah yudkhiluhu memasukkan kepada orang al-jannata surga. Jadi kalau Allah itu akan memasukkan surga siapa? Orang yang taat. Orang yang taat itu siapa? Di hadis asar ini, hadis sahabat ini, asar ini, orang yang taat itu kalau berbuat dosa, dia lantas menyesal, lantas istighfar. Itulah disebut orang yang taat. Nah, nanti Allah akan memasukkan ke surga. Huwa dan man yadhaki, tertawa-tawa man atau orang tersebut. Ayat rohu artinya bergembira. Wa yakal farhi. Wa yakal farhi. Gembira dengan sangat. Jadi gembira yang berkepanjangan, ya selalu bergembira. Jadi bukannya orang yang baik, yang soleh itu tidak pernah berbuat maksiat, bukan. Atau tidak berbuat salah, bukan. Tapi kalau melakukan dosa, maksiat, salah, itu hendaklah menyesal, lantas istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, itulah disebut orang yang soleh. Kalau orang yang soleh itu ya kita itu nggak maksum seperti Nabi. Orang yang terjaga dari maksiat itu hanya Nabi Muhammad. Kalau yang lain tidak maksum. Innal insana makhalul khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa.
itu pasti kita berbuat salah itu. Bagaimana menyikapinya? Di asar ini, di hadis yang disandarkan kepada sahabat ini, ya kalau kamu berbuat salah, lupa, ya, menyesal dan istighfar. Nanti sesuai penjelasan dari asar hadis ini, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya, itu jelas. Jadi orang yang soleh itu bukannya orang yang nggak pernah berbuat salah, bukan. Tapi kalau berbuat salah ya buru-buru sadar, menyesal dan istighfar. Wa inna Allaha maka sesungguhnya Allah yudkhiluhum memasukkan orang yang taat tadi al-jannah ke surga, wa dan orang yang dimasukkan ke surga tadi yang hakikatnya tertawa-tawa, ayyafrahu artinya gembira, wa yatalfarhi segembira-biranya hati, li khusuli matlubihi karena hasilnya apa yang dia cari, wa adapun orang Allahu Ta'ala mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Nah, jadi orang yang taat itu bukannya sekali lagi orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi orang yang taat, yang soleh itu adalah orang bila mana telah berbuat salah atau lupa, buru-buru ada rasa menyesal dan istighfar, minta ampun kepada Allah. Jelas ya? Satu makalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu asyarata. Dan makalah yang ke-11 an ba'dil hukama dari sebagian ahli hikmah ail auliyai artinya dari sebagian daripada kekasih Allah atau wali Allah. Nah, ini asar itu bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in. Nah, hadis yang disandarkan kepada sahabat itu disebut asar. Mauquf ya. Hadis mauquf itu yang disandarkan kepada sahabat, tidak sampai nabi, berarti ajaran sahabat. Kalau hadis yang disandarkan kepada nabi disebut marfu, mauquf. Kalau tabi'in maktub. Nah, maktub. Ini asar dari sahabat juga. Dari wali. La tahqiruz dzunuba. La tahqiru dzunuba, janganlah meremehkan dosa asyiworo yang kecil. Nah, ini nasihat daripada sahabat. La tahqiru, jangan kalian meremehkan adzunuba dosa asyiworo dosa yang kecil. Aila ta'uduha. Nah, artinya kalian janganlah meremehkan sihoron dosa yang kecil. Fa innaha maka sesungguhnya dosa yang kecil la tatasya'abu tidak akan la tatasya'abu sungguh akan bercabang. Fa innaha maka sesungguhnya dosa kecil la tatasya'abu sungguh akan bercabang minha dari dosa kecil az-dzunuba dosa al-kibaru menjadi dosa besar. Jadi kalian itu jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil. Kalau kalian melakukan dosa kecil sering, lama-lama itu bercabang, nanti lama-lama menjadi dosa besar. Kata siapa? Kata sahabat Nabi melalui asar ini, hadis ini. Ini hadis sahabat itu disebut asar. Jadi jangan sekali-kali kalian menganggap dosa kecil itu ringan. Kalau kalian rutin melakukan dosa kecil, lama-lama menjadi besar. Contoh, misalkan baju bapak ini yang putih, ada setitik noda, tik kecil, nggak buru-buru, kan rutin melakukan, tik, ya, dititik aja, tik kecil, tik kecil. Kalau tiap hari, tiap waktu, tiap detik dititikin, lama-lama penuh ya. Tadinya dosanya hanya kotorannya, dosa itu kan kotoran rohani kita. Tadinya itu kotoran tik, ya, melakukan dosa kecil itu setitik, tapi kalau lama-lama karena nganggap sepele, lama-lama menjadi penuh. Menjadi dosa besar. Kalau kita nggak istighfar, nggak kita cuci, lama-lama nggak bisa dicuci, penuh dengan tinta, tik 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 tik, satu baju penuh menjadi dosa besar yang akhirnya sulit untuk dibersihkan dengan istighfar. Baju kita kalau penuh ya, tik tik, coba aja kalian praktekkan tiap hari, titik 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 titik, nggak dicuci-cuci, lama-lama kalian cuci itu nggak bisa, tintanya malah menyatu. Ya. Begitu juga dosa. Makanya kalian jangan meremehkan dosa kecil.
sekecil apapun dosa, kalau kalian remehkan lama-lama rutin kamu lakukan itu menjadi dosa besar. Awalnya misalkan kamu pulang kampung nanti ya, boncengan sama cewek udah punya pacar ya. Kalian bonceng pacar kamu, ayo orang ulin kan itu bonceng, hanya maksiat kecil ini. Awalnya, sekarang nggak apa-apa sekali, 2 kali bonceng lagi, dosa kecil ini. Wah, pakai motor ngebut. Nah, tadinya hanya bonceng itu maksiat kecil. Nah, ternyata ada lubang. Nah, pacar kamu itu kaget ya. Nah, pegangan apa coba? Ya kan pegangan kamu, mending kalau pegangan jok motor. Kalau begitu nangkep kamu, pegangan yang kamu punya gimana kalau kepegang? Nah, ya. Itu bisa terjadi. Itu namanya apa? Di kitab ini yang tadi disebut gangguan tadi. Apa bahasanya? Ala taksirihi, itu atas gangguan. Ya. Pertama-tama saling, ada yang lewat, kamu godain. Yang kedua, lama-lama itu terus tiap hari, akhirnya akrab. Ayo kita main, jalan bareng. Kecil, kamu tumpuk jadi dosa besar. Itu hati-hati. Sedangkan gangguan dosa kecil itu banyak seperti tadi ya. Nah, kamu bonceng cewek kamu ya, ternyata ada lubang. Nah, mending kalau pegangan jok di depan. Nah, mending kalau pegangan pinggang kamu. Kalau yang dipegang itu kamu gimana? Menjadi dosa besar. Inilah yang disebut ala taksirihi, itu gangguan. Ya, gangguan itu dosa kecil terganggu menjadi dosa besar. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ayla ta'duha, artinya janganlah kamu meremehkan terhadap dosa kecil. Sighoron, kamu anggap itu dosa kecil. Fa innaha, maka sesungguhnya dosa kecil la tatasya'abu, akan menjadi cabang min dari dosa kecil, adzunuba dosa, al-kibaru menjadi dosa yang besar. Wa aidan, dan juga rubbama kadang-kadang yakumu ada ghadaballahu ta'ala, marahnya Allah ta'ala fitil kasyiwari, marahnya Allah itu tergantung kepada dosa yang kecil. Jadi kadang-kadang itu marahnya Allah itu, dosa kecil itu menyebabkan marahnya Allah. Ya seperti tadi, kamu gonceng cewek kamu ya. Ada yang udah gonceng cewek belum kawan lebaran di kampung? Ada ya, hati-hati. Itu marah nanti begitu kena lubang ya, tadinya hanya bonceng itu maksiat kecil. Cewek kamu kaget, harusnya pegang pinggang, ternyata yang dipegang depannya punya kamu. Cek, wah, apa ini kaget? Kaget cewek kamu jatuh, bisa jadi. Itu menyebabkan marahnya Allah. Yang tadinya hanya dosa kecil karena terpegang punya kamu, cewek kamu kaget, dilepas, pegangannya terlepas, jatuh. Nah, ini menyebabkan ghadaballahu ta'ala, marahnya Allah ta'ala. Hati-hati, ini nasihatnya sahabat Nabi loh. Bukan hanya sekedar ulama. Ini asar sahabat, hadis sahabat ya. Hati-hati. Jangan mentang-mentang dosa kecil kamu gosok. Ya, gosok. Awal-awalnya ya make pas lagi giginya teman nggak ngomong, itu namanya gosok ya. Dikit, besok juga sedikit lagi, besok dikit lagi, lama-lama menjadi dosa besar karena titik tidak cukup dengan istighfar. Jelas ya? Jadi gangguan dosa itu juga ada. Dosa kecil tadinya karena ada gangguan dosa. Jadinya ala apa istilahnya tadi? Taksirihi, gangguan itu menjadi dosa besar. Gangguan itu dari mana ya? Dari mana-mana, dari iblis. Ya barangkali pas kalian naik motor tadi ya, iblisnya itu berada di lubang, itu masukkan roda ke lubang, jeglik. Ya, itulah berperan. Iblis itu ya segala macam cara. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kadang-kadang marahnya Allah itu tergantung kepada dosa yang kecil. Wal maqalatu tsaniyatu asyarata, dan maqalah yang ke-12. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadis Nabi. La sohirota, tidak ada dosa kecil mal israri yang
dilanggengkan, yang rutin. Tidak ada la soghirota, tidak ada dosa kecil ma'al israri, yang dilanggengkan, yang dirutinkan, melakukan dosa kecil yang rutin. Fa innaha, maka sesungguhnya dosa kecil tadi bil muadobati, dengan melanggengkan, merutinkan, kalian melakukan dosa kecil rutin terus setiap hari. Alaiha, atas dosa kecil, takzimun, menjadi dosa besar. Fatasiru, maka menjadi kabirotan, yang menjadi dosa besar. Loh, makalah sahabat tadi diperkuat oleh sabda Rasul. Karena ada Rasul, karena apa? Ini an Nabi. Makalah ke-11 itu dari Nabi. Nabi juga bersabda, jangan kamu anggap remeh dosa kecil itu. Kecil kamu lakukan, kalau rutin itu akan menjadi dosa besar. Makanya orang santri itu pintar, udah dikasih tahu ya, diajarkan oleh Nabi. Ya kalau sekarang misalkan hari ini kalian misalkan hidup udah terjun ke masyarakat, nonton dangdut itu haram atau halal? Haram. Mana ada haram ya, nonton dangdut itu nggak boleh ya, haram, maksiat lah itu. Ada maksiatnya, banyak madaratnya. Kalian kalau jangan rutin. Kalau misalkan ada dangdut seminggu ya cukup nonton sekali. Nah, nanti libur 3 hari baru nonton lagi. Karena apa? Di hadis Nabi, kalau kalian merutinkan dosa kecil lama-lama menjadi besar. Tapi kalau nggak rutin ya nggak apa-apa. Itulah santri. Makanya orang yang suka melanggar hukum itu orang yang tahu hukum. Papa juga kadang-kadang nonton itu di TV itu, tapi nggak tiap hari. Karena tahu hukum, kalau nonton rutin itu dosa saya menjadi dosa besar. Wah, ini sekarang nonton dangdut nih, besok enggak, lusa enggak, minggu berikutnya baru nonton lagi. Sehingga dosanya cukup dengan istighfar. Karena apa? Di hadis Nabi ini dijelas, kalau dosa kecil itu kalian rutinkan, itu akan menjadi dosa besar. Tapi kalau diselang-seling kan nggak rutin berarti ya. Berarti sudah menyelisih hadis ini. Saya nggak, yang penting nggak rutin, berarti sudah tidak termasuk dosa yang besar. Itulah makanya orang yang melanggar hukum itu ya orang yang tahu hukum, ya orang yang korupsi, ya yang tahu celah-celah bagaimana caranya korupsi. Kalau kita nggak tahu bagaimana caranya korupsi, sehingga nggak korupsi. Makanya yang melanggar banyak hukum Islam itu juga orang santri. Orang santri karena apa? Tahu cara tobatnya. Ya seperti ini nonton dangdutan atau nonton apapun lah hiburan, atau kalau di Jawa apa itu namanya ludruk. Nah, itu kan ada unsur maksiatnya ya. Unsur manfaatnya ada ya, sedikit. Nah, makanya cara mengakalinya juga gitu. Kalau kalian misalkan nonton ludruk, ada ceweknya di panggung, itu kan juga nggak boleh kita ya. Cara mengakalinya, kalau ada yang lucu, kalian jangan ketawa. Kalau ada hal yang maksiat, kalian ikut ketawa, terkena hadis tadi, ya kan nggak boleh kita kalau melakukan maksiat itu sambil tertawa, nggak boleh. Karena apa? Nanti hati kita menjadi keras, tidak bisa dengan mudah menerima kebenaran. Ya. Kalau melakukan maksiat ya harusnya kita sedih terus istighfar. Makanya diakalin. Kalau kalian nonton dangdut mau ketawa aja, bungkem aja tangannya apa mulutnya itu. Jangan ketawa. Makanya yang melanggar hukum itu biasanya yang tahu orang yang aturan hukum. Santri, apakah nggak ada ustadz yang seneng dangdut? Banyak. Apa yang nggak ya ini apa yang nggak seneng lawakan? Banyak. Lawakan itu lawakannya nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada gadisnya yang pakainya you can see, itu kan udah maksiat juga. Makanya kalau ada yang ketawa, yang lucu, kalian jangan ikut ketawa. Kalau kalian ikut ketawa, kena hadis Nabi tadi, kena hadis sahabat tadi, melanggar daripada nasihat sahabat Nabi. Padahal nasihat Nabi itu, sahabat Nabi menasihatkan, kalau kamu melanggar maksiat, itu janganlah tertawa. Karena apa? Kalau kalian tertawa, nanti hati kamu menjadi keras, dosa yang kecil menjadi dosa yang besar. Ya, jadi kalau kalian nonton lawak yang ada you can see-nya, ya ketawa mau bungkem aja tangan kamu.
Toh seandainya terpaksa ikut ketawa, ya jangan tiap hari nontonnya, ngakalinya gitu. Karena apa? Di hadis Nabi yang kita baca ini, kamu rutinkan dosa kecil. Nah, saya nggak merutinkan kok. 3 hari sekali itu nggak rutin. Rutin itu kan terus. Gitu. Kalau acaranya mingguan ya kamu seminggu sekali nonton. Nanti yang 2 minggu enggak. Enggak, saya nggak tiap minggu nonton. Kadang nonton, kadang enggak. Berarti kita tidak terkena hadis Nabi ini. Janganlah kalian merutinkan dosa kecil. Ya. Apa itu bahasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna la saghirata ma'al israri. Bahasa Nabi kan gitu kan. Jadi tidak ada dosa kecil itu yang kita rutinkan. Fa inna maka sesungguhnya dosa kecil bil muadzabati dengan rutin alaiha atas dosa kecil takwimun menjadi besar wa tasiru dan menjadi kabiratan besar wa aidan dan juga annaha sesungguhnya dosa kecil ala azmi istidamatiha yang sengaja melanggengkan. Kalau kalian sengaja melanggengkan ya kok gosok ya pakai sabunnya temen kok tiap hari itu menjadi dosa besar. Padahal itu maksiat kecil. Mungkin kalau ngomong itu kan ikhlas ya teman. Paling-paling juga ikhlas, nggak ngomong pakai sabun temen. Terus rutin terus. Lama-lama menjadi dosa besar. Kata siapa? Kata Nabi. Nggak boleh itu melanggengkan. Cara mengakalinya bagaimana? Ya sekarang pakai. Kalau seandainya terpaksa, besok enggak besok lusa juga enggak, lusanya lagi pakai lagi, tidak terkena hukum hadis ini. Jelas ya? Diakalin gitu ya. Caranya itu jangan kamu rutinkan. Walaupun juga kalau kamu ngomong enggak mungkin diikhlaskan. Tapi kamu karena udah menganggap teman kamu ikhlas, memakai sabun teman kamu itu ya enggak ngomong, lama-lama menjadi dosa besar. Itu kata Nabi. Tasiru menjadi kabiratan yang besar. Fa innan niyatal mar'i maka sesungguhnya niatnya seseorang fil ma'asi di dalam berbuat maksiat kanat sudah termasuk sudah dicatat maksiatan berbuat maksiat. Jadi kalau kamu mempunyai niat maksiat belum melakukan maksiat itu catat sudah dicatat itu niat kamu. Kamu misalkan mau nonton dangdut di alun-alun, padahal kamu belum berangkat, kamu udah dicatat sama malaikat siapa? Atid, ya, betul ya, Atid. Wah, ini si Fulan ini udah niatnya jahat ini mau nonton dangdut, jelek, kelakuannya jelek. Kamu berangkat ke alun-alun itu, ternyata nggak dapat tempat, wah nggak jadi nonton, pulang lagi. Niatnya itu yang dicatat. Kata siapa? Kata Nabi, udah dicatat itu niatnya. Tapi hukum menonton dangdutnya kalian belum kena karena nggak jadi nonton. Kalian ingin niat mencuri, saya mau mencuri ya, mencuri timun tetangga, iseng padahal ya, seandainya ngomong pun pasti dikasih ya. Niat kamu itu udah dicatat sama malaikat atid, jelek si A sekolah, nggak jadi males, banyak nyamuk. Nyurinya tidak dicatat karena belum melakukan. Makanya di sini Nabi menyampaikan fa inna niyatal mar'i maka sesungguhnya niatnya seseorang fil ma'asi dalam perbuatan maksiat karena sudah ada maksiat jadi baru niat pun sudah tercatat. Wala kabirota dan tidak ada dosa besar ma'al istighfari kecuali tanpa istighfar. Jadi dosa besar itu harus istighfar terus menerus, harus tobat. At-tobati artinya tobat bisyurutiha dengan syarat-syaratnya tobat. Jadi kalau sudah menjadi dosa besar kalian harus tobat, memenuhi syarat-syaratnya tobat. Harus mandi tobat, terus tobat, nggak melakukan lagi. Itu ya yang namanya dosa besar. Jadi kalau dosa kecil ya cukup istighfar aja. Sekarang gosok pakai sabunnya temen, istighfar udah habis. Tapi jangan rutin. Kalau kalian rutin terus 10 hari berturut-turut udah menjadi dosa besar. Itu syaratnya harus kalian mandi tobat, sholat tobat dan tidak melakukan lagi. Tapi kalau dosa kecil sekarang melakukan, besok istighfar terhapus, besok melakukan lagi istighfar terhapus. Jelas ya?
Bedanya dosa besar dengan dosa kecil gitu. Kalau dosa kecil cukup istighfar, tapi kalau dosa besar harus memenuhi persyaratan tobat, min suruti tobat. Harus sesuai dengan tobat, yakni harus mandi tobat, sholat tobat, dan tidak melakukan lagi. Makanya kalau kalian berbuat maksiat itu jangan kamu kontinuikan, jangan kamu langgengkan, jangan rutin, diselang-selang aja. Sekarang gosok, besok enggak. Nah, ini bukan Bapak ngajari, jadi harus menjelaskan hadis ini ya begitu. Nah, kalau kamu rutin ya itu sudah menjadi dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat taubati, kalau udah dosa besar itu menjadi dosa besar, harus bertobat. Bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya tobat. Wa inna taubata, maka karena sesungguhnya tobat tamhu, melebur atharul khati'ati, bekas kesalahan. Jadi tobat itu hakikatnya adalah menghapus bekas-bekas kesalahan. Wa in kanat, maka sesungguhnya ada kabiron, dosa yang besar. Jadi kalau dosa besar itu hendaknya kalian harus tobat dengan syarat-syaratnya tobat. Jadi nanti kalau ada nanti kita bahas bab tobat, bagaimana cara tobat yang benar nanti di bab tobat. Salah satunya ya harus mandi tobat, terus sholat tobat minimal 2 rakaat, baca istighfar, enggak melakukan lagi. Makanya berat, tapi kalau dosa kecil cukup istighfar aja, dosa kecil, hari ini melakukan, pleng, seminggu enggak, melakukan lagi, istighfar lagi, enggak perlu sholat tobat, gitu. Mandi tobat, gitu. Jelas ya, itu hati-hati. Jadi hal-hal yang kecil itu kamu jangan anggap remeh, perbuatan maksiat yang kecil jangan kalian anggap remeh. Kalau kalian rutinkan, nanti akan menjadi dosa yang sangat besar. Wallahu a'lam.